Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Analisa Saham Simple, di mana kita akan membahas fundamental saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu wonderful company dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Tapi sekarang sedang mengalami isu tidak sedap ya teman-teman, yaitu isu boykot di Indonesia karena salah satu produknya dianggap pro-Israel. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk membeli, hold, atau menjual, melainkan hanya sharing analisa pribadi. Semua keputusan investasi 100% ada di tangan teman-teman semua. Oke, kita lanjut aja ya pembahasannya, saham ADES. Nah, pertama-tama kita masuk sebentar ke profil perusahaannya. Akasa adalah perusahaan solusi konsumen generasi mendatang dengan aspirasi untuk melayani konsumen kami dengan kualitas terbaik dan menjadi yang terbaik dalam segala hal yang kami lakukan. Oke, teman-teman, dari visi perusahaan ini saya mencatat ada dua hal menarik ya. Yang pertama, perusahaan solusi konsumen generasi mendatang. Artinya kalau saya lihat fokus perusahaan itu adalah jangka panjang. Mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa Akasa itu nggak pernah membagikan dividen ya. Jadi seluruh laba perusahaan itu di reinvest lagi 100% untuk menambah modal perusahaan. Yang kedua yang saya garis bawahi adalah melayani konsumen dengan kualitas terbaik dan menjadi terbaik dalam segala hal yang kami lakukan. Nah, ini juga ada cerita menarik yang saya dengar di medsos. Mungkin teman-teman ada yang sebagian belum tahu. Ada alasan mengapa Nestle Pure Life itu sampai sekarang tidak mengeluarkan produk air minum kemasan galon. Jadi kenapa mereka tidak mengeluarkan produk air minum kemasan galon? Ada salah satu sumber di Akasa mengatakan kalau toko-toko di Indonesia itu suka menjual galon di depan tokonya. Nah, galon ini kan dijemur ya teman-teman, di bawah sinar matahari. Nah, ini katanya kurang bagus, jadi NPL ini ingin menjaga kualitas air minumnya sehingga konsumen itu mendapatkan kualitas yang terbaik. Dari dua hal tersebut, secara kualitatif memang kelihatannya fokus perusahaan itu adalah di growth jangka panjang dengan fokus memberikan yang terbaik bagi konsumen sehingga tercipta konsumen yang loyal ya teman-teman. Next, kepemilikan saham dengan market cap 5,3 T, Water Partner Bottling memegang mayoritas saham ADES yaitu 91,52%. Water Partner Bottling itu adalah perusahaan joint partner dari Coca-Cola dan Nestle ya teman-teman. Tapi kemudian kalau nggak salah tahun 2008 itu diakuisisi oleh perusahaan Singapura Sofos Pte Ltd. Kemudian kepemilikan di publik 8%, artinya sangat kecil. Oleh karena itu, ADES ini bisa dibilang saham yang kurang liquid. Kemudian kita masuk ke segmentasi bisnis perusahaan. Secara umum segmen perusahaan dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah bisnis air minum dalam kemasan, kemudian kosmetik, dan makanan. Salah satu produk unggulan dari Akasawira ini adalah Nestle Pure Life. Next, kita lanjut ke rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang pertama current ratio nilainya 4,3 itu sangat bagus ya. Jadi aset lancar perusahaan besarnya itu 4,3 kali dari hutang jangka pendeknya. Working capital juga positif sekali. Kemudian interest coverage ini tidak bisa diukur ya teman-teman. Karena memang ADES ini nggak punya hutang berbunga. Jadi seluruh aktivitasnya tidak ada yang dibiayai oleh perbankan. Jadi kesimpulannya likuiditas perusahaan itu sangat sehat sekali ya. Kemudian yang kedua, rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka panjang. Ini juga sudah dijelaskan bahwa perusahaan tidak punya hutang berbunga. Jadi tentu ini sangat bagus sekali. Yang ketiga, rasio aktivitas. Air turnover 6,8 kali. Artinya dalam satu tahun ada 6,8 kali putaran penagihan. Dan ini juga sangat bagus. Kemudian air turnover index 53 hari, artinya rata-rata piutang perusahaan terlunasi dalam jangka waktu 53 hari atau kurang dari 2 bulan. Tentunya ini juga sangat bagus ya teman-teman. Next, rasio kinerja. ROE-nya 25,6%, ROA 21,5%, dan net profit margin 29,3%. Tentu ini adalah nilai yang sangat bagus teman-teman. Jadi kesimpulan dari rasio keuangan ADES ini adalah sangat sehat dan sangat solid sekali ya, baik dari segi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan kinerjanya itu betul-betul sangat wonderful.
Kemudian kita masuk ke relative valuation. Di sini ada EPS, book value, PE ratio, PBV, dan dividen. EPS dari ADES itu di Rp705, book value-nya di 2.758. Maka dengan harga 9.000 menghasilkan PE ratio 12,76 dan PBV 3,26. ADES juga tidak membagikan dividen ya teman-teman karena seluruh laba perusahaan di reinvest kembali ke perusahaan. FYI, saham ADES ini sudah turun banyak dari harga tertingginya di 13 ribuan karena mungkin adanya isu boykot dari salah satu produk unggulannya di segmen air minum kemasan. Namun sekilas secara relative valuation, saham ADES ini juga tidak bisa dibilang murah ya teman-teman. Bahkan setelah harga sahamnya dibantai sampai ke 9.000. Tapi sebetulnya nggak relevan juga sih kalau kita pakai relative valuation untuk tipe saham Wonderful dan Grow seperti ADES ini ya teman-teman. Jadi kita akan coba pakai perhitungan PEG ratio dari Peter Lynch. Nah, PEG ratio itu adalah metode perhitungan yang diperkenalkan oleh manajer investasi yang terkenal dari Amerika, yaitu Peter Lynch. Digunakan untuk mengukur valuasi suatu perusahaan yang berklasifikasi fast grower atau yang pertumbuhannya kencang. Salah satu perusahaan yang pertumbuhannya kencang itu adalah ADES ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat rumus PEG ratio adalah PE ratio dibagi rate pertumbuhan EPS. Di tabel pertama sudah saya kumpulkan EPS ADES dalam 6 tahun terakhir. Kemudian diperoleh pertumbuhan EPS-nya selama 5 tahun terakhir. Di sini kita bisa ketemu rata-rata growth-nya adalah 76%. Kemudian growth terendah di tahun 2022 yaitu 37%. Kemudian kita juga akan menghitung growth secara konservatif ya. Kita akan bagi growth rate terkecil, kita bagi dengan 2, dan ketemu hasilnya 18,5%. Kemudian masuk ke perhitungan masing-masing growth yang kita inginkan. Sebelumnya, saya jelaskan dulu ya bagi teman-teman yang belum tahu, PEG ratio itu untuk mengukur tingkat harga yang kita bayarkan untuk satu unit growth. Jadi untuk perhitungan pertama, PEG ratio dengan average growth 76% adalah 12,76 dibagi 76 dan ketemu 0,17. Jadi cara membacanya adalah dengan growth sebesar 76% per tahun dan PE ratio di 12,76, artinya kita membayar hanya 0,17 per satu unit growth. Begitu juga dengan pertumbuhan EPS terendah dalam 5 tahun terakhir yaitu 37%. Artinya kita membayar hanya 0,34 per satu unit growth. Dan kalau mau lebih konservatif lagi, yaitu perhitungan growth 18,5%, kita membayar 0,69 per satu unit growth. Jadi kesimpulannya, berdasarkan metode perhitungan PEG ratio, saham ADES ini jelas masih under value ya teman-teman. Ini juga yang menjelaskan kenapa dengan relative valuation, saham ADES ini terlihat mahal, tapi dengan PEG ratio justru terlihat murah. Karena metode PEG ratio ini menitik beratkan perhitungannya pada growth. Nah, pasti teman-teman pada bertanya ya, dengan growth setinggi itu, apakah kedepannya perusahaan masih bisa mempertahankan growth-nya secara stabil? Tentu ada saat di mana perusahaan sudah tidak bisa lagi growth ketika sudah menguasai seluruh pangsa pasar alias menjadi mature company. Contohnya adalah Unilever ya. Nah, dalam case Akasa Wira ini, mari kita lihat data market share yang dimiliki oleh Akasa. Di segmen AMDK, kapasitas produksi perusahaan adalah 600 juta liter per tahun. Sedangkan pangsa pasar per tahun di Indonesia adalah 30 miliar liter. Artinya kelihatan masih ada besar sekali ya potensi room to grow. Kemudian di segmen kedua yaitu market share kosmetik, ADES hanya mempunyai market share sebesar 0,6% dari pangsa pasar dan perawatan rambut hanya 5,5%. Artinya di segmen kosmetik juga masih ada potensi growth yang besar sekali ya. Kesimpulannya menurut saya ke depannya ADES masih mampu mempertahankan growth dari perusahaannya. Next kita lanjut ke yang baru-baru ini lagi panas ya teman-teman. Jadi dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan aksi boikot produk yang berasal dari negara Israel, bahkan yang terafiliasi dengan negara Israel. Nah, salah satu produk yang menjadi sasaran boikot adalah air minum kemasan dari Nestle Pure Life. Hal ini membuat banyak orang mengira bahwa NPL Indonesia juga terlibat dalam mendukung Israel.
Namun hal ini juga sudah dibantah oleh pihak NPL Indonesia. Berikut klarifikasi dari pihak NPL. Kami sangat prihatin dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah dan kami menyatakan rasa simpati yang mendalam kepada para korban yang terdampak. Segala bentuk pemberitaan mengenai Nestle Pure Life Indonesia dan keterlibatan terhadap konflik di Timur Tengah adalah tidak benar. Menurut pernyataan tersebut, Nestle Pure Life Indonesia diproduksi oleh PT Akasa Wira Internasional yang 100% karyawannya merupakan warga negara Indonesia. Nah, terlepas dari klarifikasi manajemen terkait dengan isu boykot ini, saya pribadi sih cukup yakin sedikit banyak akan mempengaruhi top line dan bottom line dari perusahaan ya. Pertanyaannya adalah seberapa besar dampak tersebut bagi perusahaan dan apakah akan mempengaruhi fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Di sini kita bisa lihat segmen AMDK dan makanan menyumbang revenue 50% atau setengah dari omset perusahaan. Artinya kalau isu boykot ini berhasil, dampak ke perusahaan akan sangat besar. Yang kedua, apakah isu boykot ini berpengaruh terhadap fundamental perusahaan dalam jangka panjang? Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau jangka pendek saya pribadi sih berpendapat pasti sedikit banyak ada berpengaruh ya pada top line dan bottom line di Q4. Walaupun secara pastinya kita nggak bisa mengukur, karena laporan keuangan Q4 juga belum keluar. Menurut IPR Associate, Profesor Braden King, yang melakukan research terhadap boykot, dia mengatakan tujuan dari boykot adalah untuk memberikan tekanan finansial bagi suatu perusahaan. Namun berdasarkan research yang dilakukan, ternyata boykot itu jarang sekali menimbulkan dampak yang sangat besar bagi revenue. Menurut King ada dua alasan kenapa boykot menjadi kurang efektif. Yang pertama adalah habitual nature dari consumer, dan juga orang yang memboikot belum tentu adalah target consumer dari perusahaan tersebut. Nah, saya mau flashback ke tahun 2020 ya, di mana dulu produk Prancis sempat diboikot oleh banyak negara. Salah satunya adalah LV dan Hermès. Kalau kita lihat sempat terjadi penurunan top line dan bottom line dari Hermès di tahun 2020, seperti grafik yang teman-teman lihat. Tapi kemudian di tahun 2021 dan seterusnya, kinerja finansial perusahaan kembali meningkat pada jalurnya. Hal ini terjadi karena habitual nature konsumen yang sulit dirubah. Orang yang sudah cinta dengan produk Hermès atau LV akan sulit untuk tidak memakai produk itu lagi. Juga brand value dari produk tersebut yang tidak ada di produk lainnya. Namun tetap saja King mengatakan bahwa reputasi perusahaan terancam oleh pemberitaan negatif terus-menerus oleh media. Nah, di sini saya juga mengapresiasi langkah Akasa Wira yang cepat tanggap dan langsung melakukan klarifikasi bahwa perusahaan tidak terlibat sama sekali dalam konflik di Timur Tengah dan menyatakan bahwa 100% karyawan di Akasa Wira adalah orang Indonesia. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira apakah boykot ini akan berdampak signifikan atau berlangsung lama? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian saja pembahasan analisa saham dari saya. Jika teman-teman merasa sharing ini bermanfaat, boleh disupport channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga komentar.